Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai senyawa kompleks. Disimak ya videonya. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai senyawa kompleks gitu, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, kenapa sih kita itu perlu untuk mempelajari senyawa kompleks gitu. Nah, ternyata teman-teman, senyawa kompleks ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena aplikasinya dalam berbagai bidang seperti kesehatan, farmasi, industri, dan juga lingkungan. Nah, selain itu, kajian mengenai sintesis senyawa kompleks merupakan hal yang menarik untuk dikembangkan gitu. Karena senyawa kompleks yang disintesis ini terbukti dapat memberikan manfaat. Nah, oleh karena itu, senyawa kompleks ini penting untuk kita pelajari. Nah, kemudian mengenai sejarah dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks atau senyawa koordinasi telah dikenal selama hampir 200 tahun ketika ilmuwan muda asal Swiss Alfred Werner mulai mempelajarinya pada tahun 1980-an. Dia menyelidiki serangkaian senyawa seperti kobalt yang ditunjukkan pada tabel 23.10. Di dalam tabel, semua mengandung satu ion kobalt 3, 3 ion klorida, dan sejumlah molekul amonia. Pada saat itu, tidak ada teori yang dapat menjelaskan bagaimana senyawa dengan rumus kimia yang mirip, bahkan sama persis, dapat memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, setelah melakukan eksperimen, muncul gagasan baru dari Werner yang mengusulkan suatu ide kompleks koordinasi. Kompleks koordinasi memiliki atom pusat dikelilingi oleh molekul atau anion yang berikatan secara kovalen dengan jumlah yang tetap. Kompleks koordinasi bisa dalam keadaan netral ataupun bermuatan. Untuk membentuk netral, maka kompleks harus bergabung dengan counter ion. Dalam gagasannya, Werner juga mengusulkan dua jenis valensi, yaitu valensi primer dan juga valensi sekunder. Valensi primer dikenal dengan bilox atom pusat, sedangkan valensi sekunder dikenal dengan bilangan koordinasi. Nah, teman-teman, ada fakta menarik nih. Nah, ternyata Werner itu adalah seorang ahli kimia organik gitu. Namun dia sangat berjasa di bidang kimia anorganik terutama dalam senyawa kompleks ini. Maka atas jasanya itu Werner dianugerahi penghargaan Nobel pada tahun 1913. Wah, hebat banget ya. Nah, kemudian definisi dari senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung paling tidak satu ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari satu atom pusat atau sentral metal kation berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat anion atau molekul netral yang disebut sebagai ligan. Agar senyawa kompleks dapat bermuatan netral, maka ion kompleks dari senyawa tersebut akan bergabung dengan ion yang disebut sebagai counter ion. Jika ion kompleks bermuatan positif, maka counter ion pasti akan bermuatan negatif dan juga sebaliknya. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar susunan dari senyawa kompleks gitu. Ketika senyawa kompleks CONH3 6 kali Cl3 gitu dilarutkan dalam air, ion kompleksnya dan ion counternya akan terpisah. Nah, tetapi ligannya akan tetap terikat dengan atom pusatnya. Nah, jadi dalam senyawa kompleks itu ada yang pertama, ion logam sebagai atom pusat. Nah, biasanya adalah logam transisi. Kemudian ada ligan yang berupa anion atau molekul netral yang nanti akan terikat pada atom pusatnya. Dan yang ketiga memiliki counter ion supaya senyawanya dapat dinetralkan. Nah, untuk ion kompleks itu sendiri dideskripsikan sebagai ion logam dan beberapa jenis ligan yang terikat olehnya. Struktur dari ion kompleks tergantung dari tiga karakteristik, yaitu bilangan koordinasi, geometri, dan banyaknya atom penyumbang setiap ligan. Bilangan koordinasi didefinisikan sebagai jumlah dari ligan-ligan yang terikat langsung oleh atom pusat. Bilangan koordinasi dari CO3+ dalam senyawa CONH3 6 kali 3+ adalah 6 karena 6 atom ligan N dari NH3 terikat oleh atom pusat yaitu CO3+. Umumnya, bilangan koordinasi yang paling sering muncul adalah 6.
Tapi terkadang bilangan koordinasi 2 dan 4 juga dapat muncul dan tidak menutup kemungkinan bilangan yang lebih besar pun bisa muncul. Kemudian geometri atau bentuk geometri dari ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasi dan ion logam itu sendiri. Tabel 23.6 memperlihatkan bahwa geometri ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasinya 2, 4, dan 6 dengan beberapa contohnya. Sebuah ion kompleks yang mana ion logamnya memiliki bilangan koordinasi 2 seperti AgNH3 2 kali plus memiliki bentuk yang linear. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain dapat teman-teman amati pada tabel ya. Kemudian ada ligan. Ligan-ligan dari ion kompleks merupakan anion ataupun molekul netral yang menyumbang satu atau lebih atomnya untuk berikatan dengan ion logam sebagai atom pusat dengan ikatan kovalen. Ligan dikelompokkan berdasarkan jumlah dari atom penyumbangnya atau donor atoms. Seperti ligan monodentat, bidentat, dan polidentat. Ligan monodentat seperti Cl dan NH3 dapat menyumbangkan satu atomnya untuk berikatan. Ligan bidentat dapat menyumbang dua atomnya dan ligan polidentat dapat menyumbang lebih dari dua atomnya. Untuk contoh-contoh ligan monodentat, bidentat, dan juga polidentat dapat teman-teman lihat pada tabel ya. Nah, selanjutnya itu cara menentukan rumus dan juga nama dari senyawa kompleks. Nah, ini tuh ada beberapa aturannya teman-teman. Yang pertama ditulis terlebih dahulu baru anion. Nah, contohnya dalam penamaan CONH3 4 kali Cl2Cl, kita menamakan kation CONH3 4 kali Cl2 plusnya dahulu sebelum anion Cl-, sehingga namanya menjadi tetraamin. Nah, kemudian aturan yang ketiga adalah penamaan dari ligan. Jika ligan tersebut merupakan anion, maka pada akhir kata akan diberi imbuhan O. Contohnya jika ligannya adalah F-, maka diberi nama fluoro. Jika ligan berupa molekul netral, maka ada penamaan khusus yang harus diingat. Nah, beberapa contoh penamaan ligan dan juga ligannya dapat teman-teman amati pada tabel ya. Untuk aturan yang keempat, jumlah dari ligan dapat ditulis dengan imbuhan di, tri, tetra, penta, dan lain-lain tergantung dari jumlah ligannya itu. Aturan yang kelima yaitu biloks dari atom pusat ditunjukkan dengan bilangan Romawi. Jika atom pusat tersebut memiliki biloks lebih dari satu, seperti pada contoh yang pertama tadi. Kemudian aturan yang keenam, jika ion kompleks berupa anion, maka ion logam sebagai atom pusat diberi imbuhan at pada akhir. Nah, sedangkan jika ion kompleks berupa kation, maka ion logam ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk tabel beberapa nama ion logam di kompleks yang anion itu dapat dilihat pada tabel ya, teman-teman. Nah, agar teman-teman jadi semakin paham bagaimana cara menentukan rumus dan juga penamaan ion kompleks, di sini aku beri contoh ya. Nah, contohnya itu tentukan nama dari senyawa Na3Alf6 gitu. Nah, dalam senyawa tersebut kan mengandung ion Na+ sebagai counter ion dan Alf6 3- sebagai anion kompleks. Anion kompleks tersebut memiliki 6 atau heksa ion F- atau fluoro sebagai ligan. Jadi kita menamakannya sebagai heksafluoro. Ion kompleks berupa anion, jadi ion logam itu harus diberi imbuhan at. Nah, karena aluminium menjadi aluminat, sehingga menjadi heksafluoroaluminat. Nah, aluminium hanya memiliki satu biloks sehingga tidak memerlukan Romawi. Nah, untuk counter ionnya itu sendiri adalah positif, sehingga diberi nama dahulu baru ion kompleksnya, sehingga nama senyawa dari Na3Alf6 adalah natrium heksafluoroaluminat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hubungan senyawa kompleks dengan teori asam basa Lewis. Nah, jadi teman-teman, ternyata ini senyawa kompleks ini berhubungan dengan asam basa Lewis, di mana atom pusat dalam senyawa kompleks itu bersifat sebagai asam Lewis, karena atom pusat dapat menerima pasangan elektron bebas dari ligan, sedangkan ligannya itu sendiri bersifat sebagai basa Lewis karena
Ligan mampu mendonorkan atau menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ke atom pusat. Sekian video mengenai sinyal kompleks. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.